Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa melakukan aktivitas, baik aktivitas yang bersifat duniawiyah dan aktivitas yang bersifat ukhrawiyah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini terkait dengan, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, Al-Faqir akan menjelaskan tentang keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Hari-hari di 10 Zulhijjah merupakan hari-hari yang berkah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang dipenuhi anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ahli tafsir dalam hal ini memiliki pendapat, dan banyak dari mereka yang berpendapat sebagaimana Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya yang berjudul Ad-Durral Mansur menyebutkan pendapat-pendapat para ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam-malam tersebut adalah 10 malam dari bulan Zulhijjah. Secara lebih jelas, hari yang dimaksud tersebut ada di awal Zulhijjah, yakni sejak awal pertama bulan Zulhijjah sampai malam ke-10 atau malam takbir di malam hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan keagungannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang agung di sisinya. Wal fajri, demi waktu fajar. Ulama berpendapat bahwa fajar tersebut dapat dimaksudkan dengan fajar secara umum. Fajar adalah waktu yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak pendapat ahli tafsir yang menyatakan bahwa fajar dalam ayat ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk waktu fajar pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Pendapat lain juga menyatakan bahwa fajar yang dimaksud adalah pada hari Idul Adha. Hari Idul Adha ataupun hari Arafah merupakan hari yang berkah, yang dimuliakan dengan terbit fajar, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajar keberkahan Allah ta'ala, fajar keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fajar karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu ada di 10 pertama bulan Zulhijjah yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala amal ibadah yang dilakukan seorang hamba pada masa tersebut akan mendapat keberkahan dan pahala yang berlipat, karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Semua hamba yang berada di tanah suci ataupun tidak akan mendapat keberkahan dan karunia-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menganjurkan agar kita bisa memakmurkan waktu-waktu itu sebagaimana bulan suci Ramadan dimakmurkan dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada ketaatan, amal ibadah yang ingin dilakukan, maka segeralah untuk kita melakukannya. Di antaranya Allah mengagungkan 10 awal di bulan Dzulhijjah, yaitu adanya puasa Arafah. Itu salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Puasa Arafah, mengenai puasa Arafah, para ulama mengatakan dan mengajarkan keutamaan berpuasa pada awal bulan tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, karena pahala yang besar, atau minimal kita bisa berpuasa 1 hari di 10 awal bulan Dzulhijjah itu, yaitu pada hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah, yaitu hari yang ke-9 adalah hari Arafah. Disunahkan untuk kita berpuasa Arafah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu daripada bulan-bulan Al-Hurum, dan di bulan-bulan Al-Hurum disunahkan untuk kita berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, an Mujibah Al-Bahiliyah an abiha au ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summan talaqa fa atahu ba'da sanah wa qad taghayyarat halatuhu wa hay'atuhu. Dari Mujibah Al-Bahiliyah, dari ayahnya atau pamannya, bahwasanya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Mujibah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summan talaqa, kemudian dia pergi. Setelah menemui Rasulullah kemudian pergi. Fa'atahu, kemudian dia datang lagi menemui Rasulullah ba'da sanah, setelah 1 tahun. Wa qad taghayyarat halatuhu wa hay'atuhu, dalam keadaan telah berubah keadaannya, fisiknya telah berubah. Ini Mujibah Al-Bahiliyah pernah datang kepada Rasulullah, kemudian dia pergi, datang lagi menemuinya setelah 1 tahun. Ternyata fisik daripada Mujibah Al-Bahiliyah berubah. Faqala, maka berkata si Mujibah Al-Bahiliyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ama ta'rifuni, apakah engkau mengetahui aku? Waman anta, siapa kamu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Al-Bahiliyah berkata, Mujibah Al-Bahiliyah berkata, ana bahili, saya adalah Al-Bahili. Alladzi ji'tuka amal awal, yang dulu aku pernah datang, yang aku datang kepadamu pada tahun yang lalu. Qala fama ghayyaraka waqad kunta husnal hay'ah. Rasulullah berkata, fama ghayyaraka, apa yang menyebabkan kamu berubah fisiknya? Dulu kamu keadaannya punya wajah bagus, keadaan badan kamu bagus, ternyata setelah tahun kok kenapa kamu bisa berubah? Qala, Al-Mujibah Al-Bahiliyah berkata, ma akaltu ta'aman mundu faraqtuka, aku tidak makan makanan semenjak aku berpisah denganmu, illa bilailin, kecuali malam yang dia makan, di malam hari baru dia makan. Artinya Al-Bahiliyah ini dia puasa terus, sepanjang tahun berpuasa terus, tapi kalau malam enggak. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azabta bi nafsika, sesungguhnya engkau telah menyiksa dirimu. Summa qala,
Ya, Rasulullah bilang apa? Oh, kamu telah menyiksa dirimu kalau begitu. Jangan puasa terus-terusan. Ya, sepanjang tahun dia puasa. Jadi setiap siang tuh puasa, setiap harinya. Ya, makanya hanya di malam hari. Rasulullah apa bilang? Ya. Rasul bilang apa? Azabta nafsaka, engkau berarti telah menyiksa dirimu. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, sum syahras sabri, berpuasalah kalian di bulan sabar, artinya di bulan Ramadan. Setahun sekali kita disuruh puasa. Itu puasa yang wajib. Wa yauman min kulli syahrin, dan puasalah kalian satu hari di setiap satu bulan. Ya, jam satu bulan itu kita puasa satu hari. Di bulan Dzulhijjah kita puasa satu hari itu, yaitu bulan apa? Di tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Tuh tiap setahun sekali ya kita ambil satu bulannya, itu bulan Arafah, puasa. Qala zidni. Ya, tadi Rasulullah katakan puasalah kamu di bulan Ramadan dan puasa satu hari setiap satu bulan. Jadi ada disunahkan juga setiap bulan itu puasa satu hari. Qala zidni. Al-Bahila berkata, tambahin aku ya Rasulullah, zidni tambahin lagi. Ya, tambahin lagi. Jangan itu doang katanya. Qala sum minal hurum, berpuasalah kamu dari bulan-bulan yang dihormati, yang diharamkan, yang dimuliakan. Watruk, kemudian tinggalin tuh yang seperti itu, kalian puasa, yang kamu puasa sepanjang tahun ya hanya makan di malam hari, tinggalin. Sampai Rasulullah berkata, wa sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, 3 kali Rasulullah mengatakan, ya, memberikan isyarat dengan dia menggenggamkan jarinya, ya, sampai memberi isyarat dengan 3 kali. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Daud, rawahu Abu Daud was abi isnadin hasanin. Ini tentang daripada perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Di dalam hadis lain ada lagi, yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin afdalu indallah walal amali fihinna ahabbu ilallahi azza wa jal min hadhil ayyamil ashri fa aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa zikrillah fa innaha ayyamut tahlil wa takbir wa zikrillah wa inna siyama yaumin minha ya'dilu sanatan wal amalu fihinna yudha'afu sab'u mi'ati dhi'fin." Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah dan tidak ada amal ibadah yang disukai oleh Allah untuk dilakukan di hari tersebut sebagaimana hari-hari 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk membaca tahlil, takbir, zikir kepada Allah, karena hari-hari 10 tersebut adalah hari-hari tahlil, takbir dan zikir kepada Allah. Dan sesungguhnya puasa satu hari menyamai 1 tahun, dan amal ibadah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di hari Arafah, ya, disunahkan pula berpuasa. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Al Imam Muslim, an Qatadah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafata qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Dari Qatadah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang puasa di hari Arafah, maka beliau Rasulullah mengatakan bahwasanya puasa di hari Arafah
atau tanggal 9 bulan Zulhijjah akan mengampuni dosa 2 tahun. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Arafah. Ya, puasa apa? Arafah, ya. Puasa Arafah tuh. Tak namanya apa? Puasa Arafah ya. Kalau lapanya tarwiyah namanya. Itu kalau bisa 2. Tarwiyah atau Arafah. Kalau bisa 2, salah satunya kita ambil, yaitu kita ambil tanggal 9, yang intinya tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Itu akan mengampuni dosa 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya. Nah, jika puasa di hari Asyura mengampuni dosa 1 tahun, maka puasa di hari Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Dosa yang terdahulu 1 tahun, dosa 1 tahun yang akan datang. Tuh. Jadi dosa yang terdahulu 1 tahun diampuni, dosa 1 tahun yang akan datang ya diampuni. Ulama mengatakan di dalam hadis ini terdapat kabar gembira dari Rasulullah SAW. Pertama, kabar gembira bagi orang yang berpuasa di tanggal 9 adalah pengampunan dosanya untuk 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, selain diampuni dosanya selama 2 tahun, hamba tersebut akan panjang umur dan bertemu lagi hari Arafah yang akan datang, yang akan tahun akan depan. Karena kenapa? Pengampunan tersebut tentunya akan diberikan kepada orang yang masih hidup yang akan datang. Ya. Artinya Allah berikan ampunan, sedangkan tahun akan datang kita kan belum melakukan sesuatu perbuatan. Tapi Allah kasih, ya, Allah kasih berupa panjang umur, bisa bertemu lagi tahun bisa bertemu lagi puasa Arafah yang akan datang. Ketemu lagi tuh. Jadi Allah panjangkan umur usia kita, bisa bertemu kembali lagi Arafah yang akan datang. Oleh karenanya sangat dianjurkan berpuasa untuk mendapat pengampunan Allah dan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala di tanggal tersebut. Mudah-mudahan ya nanti kalau Allah panjangkan umur kita niat dari sekarang, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Arafah di tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan di bulan Zulhijjah yang pertama tadi, yaitu pada 10 awal bulan Zulhijjah. Di antara juga ada lagi terkait yang ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kurban. Karena waktu yang mungkin kurang untuk bisa menyampaikan materi ibadah kurban, insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi tentang mengenai masalah ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah beri perlindungan kepada kita, keluarga kita. Semoga apa yang akan menimpa bala musibah kepada kita Allah jauhkan. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa Al-Bagir sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat buat kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.